Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, pada pembelajaran kali ini, alhamdulillah kita sudah memasuki pembelajaran di semester genap. Semester genap ini bahasa Indonesia ada 4 bab. Anak-anakku sekalian harus lebih semangat lagi, harus lebih giat lagi dalam belajarnya ya. Oke, bahasa Indonesia mempunyai 4 bab. Yang pertama adalah buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua adalah surat pribadi dan surat dinas. Yang ketiga ada puisi rakyat, dan yang keempat adalah cerita fabel. Nah, dari 4 bab tersebut, anak-anakku harus bisa menganalisis, menjelaskan, mengevaluasi, dan terutama harus bisa lebih memahami pembelajaran di semester genap ini. Maka dari itu, anak-anakku harus lebih semangat lagi, harus lebih giat lagi dalam belajarnya ya. Oke, langsung aja mungkin ke materi yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dengan bab buku fiksi dan non-fiksi. Pada bab buku fiksi dan non-fiksi ini mungkin kalian udah ada yang paham tentang artinya buku fiksi dan non-fiksi, atau mungkin belum ada yang paham. Nah, di sini Ibu akan bahas satu persatu apa sih itu buku fiksi, apa sih itu buku non-fiksi. Tetapi yang sebelumnya kita sudah ditugaskan dari sekolah untuk meresume buku ya. Udah belum meresume bukunya di buku masing-masing? Yang bukunya itu adalah bebas, mau novel, cerita rakyat ya kan, maupun dan lain-lain. Yang penting kalian bisa dapat meresume buku. Udah belum? Nah, yang kalian lakukan pada tugas yang sebelumnya dari sekolah itu adalah kalian sedang meresensi buku novel ataupun buku cerita rakyat dan lain-lain. Itu termasuk kepada bab ini, bab fiksi dan non-fiksi ya. Nanti Ibu jelaskan satu-satu dari mulai apa sih fiksi, apa sih non-fiksi itu. Sebelum Ibu menjelaskan kepada materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu dari kompetensi dasar yang kalian akan capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menemukan unsur-unsur dari buku non-fiksi dan buku fiksi yang akan dibaca. Yang kedua adalah membuat peta pikiran atau rangkuman alur cerita dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, materi yang akan Ibu ajarkan kali ini adalah literasi buku fiksi dan non-fiksi, unsur-unsur buku, cara membaca buku dengan SQ3R, cara membuat rangkuman, langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca. Nah, sebelumnya kemarin kalian membaca buku apa? Apakah kalian membaca novel atau membaca buku pengetahuan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Karena kalau buku fiksi itu adalah buku yang bersifat hayalan, yang berasal hayalan atau dari imajinasi penulis. Contoh dari buku fiksi banyak, ada novel, ada cerita rakyat, ada dongeng, itu adalah termasuk buku fiksi.
Sementara buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dalam bersifat informatif dalam buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi ini membutuhkan pengamatan data dalam pembuatannya, sehingga buku non-fiksi ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Bu, contohnya apa kalau buku non-fiksi? Kalau buku non-fiksi itu contohnya seperti disertasi, skripsi, jurnal, terus buku pengetahuan, buku paket yang kalian sering baca pada saat pembelajaran itu merupakan buku non-fiksi karena bersifat pengetahuan. Sebelumnya anak-anak udah pernah baca jurnal belum? Nanti kita mencoba membuat jurnal atau enggak kita membaca jurnal ya. Nah, sekarang kalian bisa membedakan kan mana yang dimaksud dengan buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, kalian harus sering-sering membaca buku ya, baik buku pengetahuan, baik itu novel, atau di sini pernah membaca buku novel Laskar Pelangi. Ada yang pernah buku novel Laskar Pelangi? Atau enggak novel itu banyak kan? Ada Laskar Pelangi, ada Dilan, dan lain-lain. Nah, di sini ada ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama ada buku fiksi. Buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan. Bahasa rekaan di sini anak-anakku berita yang dibuat sengaja dikarang oleh penulis atau berita yang sengaja dibuat oleh penulis. Yang kedua, banyaknya menggunakan kata yang bersifat konotatif. Konotatif itu adalah sebuah kata yang bukan kata yang sebenarnya. Contoh ya, Ibu kasih contoh yang bersifat konotatif. Misalnya anak emas. Nah, itu kan yang bersifat konotatif sebuah kata yang bukan kata sebenarnya. Jadi tidak langsung digunakan anak kesayangan ya. Aslinya kan kalau anak emas itu merupakan anak kesayangan. Paham nggak? Jadi kata yang bukan sebenarnya. Jadi memakai kata kiasan lah intinya. Kata kiasannya itu adalah anak emas kayak gitu. Yang ketiga adalah bentuk cerita cerpen seperti novel, cerpen yang di dalamnya mencakup alur, tema, tokoh, setting, sudut pandang, dan lain-lain. Nah, ini udah Ibu jelaskan ya di semester 1 tentang bab teks narasi, apa itu alur, apa itu tema. Kalau tema apa? Coba masih ingat nggak tema itu apa? Tema merupakan pokok pembahasan ya, dan tema berbeda dengan judul. Dan kalau tokoh adalah tokoh-tokoh yang berada pada cerita tersebut ya. Oke, yang kedua adalah ciri-ciri non-fiksi. Kalau non-fiksi berisi bahasa yang formal atau baku. Kalau bahasa formal berarti menggunakan bahasa resmi ya, tidak menggunakan bahasa seperti bahasa dari buku fiksi yang menggunakan rekaan. Yang pasti formal itu harus resmi. Dan yang kedua adalah bahasa denotatif. Kalau bahasa denotatif adalah bahasa pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Itu yang dimaksud dengan bahasa denotatif. Yang ketiga, isinya berkaitan dengan fakta atau aktual. Nah, kalau misalnya buku non-fiksi ini harus sesuai dengan fakta tanpa kalian mengaitkan dengan opini. Masih ingat nggak itu apa itu opini? Opini itu
Apa coba? Bahasa yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau misalnya kalian membuat buku non-fiksi atau membuat karya tulis ilmiah, itu harus menggunakan kata fakta atau data aktual ya. Yang keempat adalah tulisannya bersifat ilmiah populer, yang berarti tulisannya pun kalian harus menggunakan tulisan yang ilmiah. 5. Isinya diambil dari yang sudah ada ataupun penemuan. Nah, yang sudah ada di sini bukan berarti kalian harus copy paste dari yang sudah ada tersebut ya, tetapi kalian hanya mengambil objeknya aja atau kalian mengambil dari penemuannya. Penemuannya misalnya penemuan A. Penemuan A itu ditulis dalam karya tulis kalian misalnya. Tetapi tidak boleh copy paste, tidak boleh digunakan bahwa misalnya kalian berpikir kreatif mendapatkan penemuan tersebut. Ternyata kalian tulis di karya tulis ilmiah kalian bahwa berpikir kreatif menurut saya misalnya ya, itu tidak boleh. Jadi harus menurut siapa yang kalian lihat di karya tulis tersebut. Paham nggak? Kalau kalian misalnya mengcopy paste dari karya tulis tersebut, itu artinya kalian plagiarisme dari karya tulis tersebut. Oke, paham? Next ya. Nah, di sini ada strukturnya, ada struktur cerita fiksi dan non-fiksi. Kita masuk ke struktur cerita fiksi dulu ya. Yang pertama ada abstrak. Di bagian ini operasional bisa ada, bisa juga tidak. Pada bagian ini menjadi inti dari suatu cerita fiksi. Nah, kalau abstrak ini biasanya inti dari cerita yang kalian buat, cerita fiksi yang kalian buat. Kalau abstrak itu sama kayak seperti rangkuman, namun di abstrak lebih singkat dari rangkuman. Ya, paham nggak abstrak? Pernah Ibu jelaskan abstrak pada bab laporan hasil observasi ya. Nah, abstrak itu diambil dari misalnya kalian buat cerpen. Paragraf 1 saya ambil 1 kalimat, paragraf 2 saya ambil 2 kalimat. Itu digabungkan menjadi suatu abstrak ya. Yang kedua adalah orientasi. Di bagian orientasi diberisikan mengenai sebuah pengenalan tema, latar belakang, tokoh. Nah, di bagian awal menjadi pembahasan dari teks cerita fiksi dan novel. Nah, kalau orientasi ini biasanya berada pada awal pengenalan. Apa sih temanya? Apa sih latar belakangnya? Tokoh-tokohnya siapa sih? Gitu. Kalau kita membuat novel, itu di bagian awal pasti kita diperkenalkan dulu dengan tokoh-tokohnya, dengan temanya apa, judulnya apa. Nah, itu bagian itu termasuk kepada bagian orientasi. Ya, yang ketiga adalah komplikasi. Nah, kalau komplikasi ini bagian klimaks dari sebuah cerita fiksi karena adanya suatu permasalahan. Kalau misalnya kalian membuat novel tidak adanya komplikasi, itu berarti novelnya bisa dikatakan menarik atau enggak. Biasanya kalau misalnya di dalam suatu novel tidak adanya komplikasi, itu tidak bisa menjadi daya tarik pembaca. Karena pembaca kan menginginkan adanya suatu masalah, lalu adanya solusi seperti apa, yang solusi tersebut ada di bagian kelima di resolusi ya. Nah, kalau komplikasi ini, kalau kalian buat novel, kalian harus lebih menarik untuk membuat komplikasi, karena
Kalau misalnya monoton, komplikasi tersebut, permasalahan tersebut atau bisa ditebak oleh pembaca, itu pembaca akan merasa bosan membaca karya tulis kalian atau novel-novel kalian. Nah, seperti halnya ada novel yang namanya adalah Laskar Pelangi. Itu ada komplikasi-komplikasinya, ada permasalahan-permasalahannya. Ya, yang keempat adalah evaluasi. Pada bagian ini, evaluasi di dalamnya berisikan munculnya penjelasan tentang memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, kalau evaluasi ini adanya munculnya memecahkan masalah. Ya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi itu adanya di evaluasi. Yang kelima adalah resolusi. Pada bagian ini berisikan pemecahan masalah yang dihadapi tokoh utama. Nah, kalau akhir masalah itu pada solusi di akhir suatu permasalahan. Dan terakhir adalah koda. Di bagian ini di dalamnya berisikan amanat serta pesan moral yang positif dan bisa diambil hikmahnya. Kalau kita misalnya membaca cerita rakyat, kemarin kita di semester 1 kita udah membaca atau menuliskan tentang teks narasi ya. Teks narasi yang berisikan tentang cerita rakyat. Nah, di situ kan ada amanat yang di akhir, misalnya Malin Kundang. Amanat di akhir cerita tersebut adalah jangan durhaka terhadap ibumu ya, atau muliakanlah ibumu karena beliaulah yang melahirkanmu dan membesarkanmu dari kecil sampai dewasa. Ya, betul gitu kan? Oke. Sekarang ada unsur-unsur buku. Unsur-unsur buku ini ada dua. Ada buku fiksi dan ada buku non-fiksi. Nah, ini buku non-fiksi. Yang pertama ada cover, ada rincian subbab, ada judul, ada isi, ada cara menyajikan, bahasa, dan sistematika. Nah, kalau cover buku non-fiksi terdapat informasi mengenai buku tersebut itu apa sih judulnya, nama penulisnya siapa sih, tahun terbitnya kapan sih. Nah, itu biasanya berada pada cover buku atau tahun terbit biasanya pada sampul buku non-fiksi ya. Yang kedua, rincian subbab. Rincian subbab non-fiksi biasanya berisi gambaran umum dari subbab-subbab yang bersangkutan. Nah, apa sih fungsinya rincian subbab ini? Rincian subbab ini untuk memudahkan pembaca memahami isi buku tersebut. Maka dari itu perlunya rincian subbab. Paham? Nah, yang ketiga adalah judul subbab. Kalau judul subbab biasanya terletak di halaman daftar isi pada buku non-fiksi, sehingga pembaca dapat lebih mudah menemukan bagian yang ingin dicari. Seperti halnya mungkin daftar isi. Ya, pernah baca novel enggak? Nanti lihat ya daftar isi yang kayak gitunya. Nah, itu kan ada judul. Lalu isi buku. Bagian ini menjelaskan rinci tentang keseluruhan buku non-fiksi. Nah, kalau di bagian isi dijelaskan bahasa yang baku agar dapat dipahami oleh pembaca. Ya, berdasarkan fakta dan data yang harus dipertanggungjawabkan oleh penulis ya. Kan buku non-fiksi memang harus berdasarkan fakta. Yang kelima adalah cara menyajikan isi buku.
Unsur ini berupa daftar pustaka dari buku non-fiksi. Daftar pustaka dibuat menyertakan berbagai sumber referensi yang digunakan penulis. Seperti yang tadi penemuan. Misalnya kalian menemukan menurut A. Nah, nanti kalian cantumkan di daftar isi ya. Nah, yang keenam adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi biasanya harus baku dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Oke, yang ketujuh terakhir adalah sistematika penulisan. Buku non-fiksi harus ditulis secara sistematis. Setiap informasi yang ditulis harus terstruktur dengan baik dan runtut. Dan tidak boleh kalau misalnya kalian membuat buku non-fiksi tidak runtut atau membingungkan pembaca dan acak-acakan misalnya. Tidak boleh. Jadi harus runtut, harus tidak acak dan tidak sembarangan dalam berkata-kata. Paham ya? Boleh nanti kalau misalnya kalian kurang paham, nanti tanyakan ke ibu. Kalian bisa WA ibu ya. Oke, cara membaca buku dengan SQ3R. Ada beberapa titik SQ3R ini disebut dengan survey, question, read, recall, review. Yang pertama adalah survei. Survei di sini adalah tujuannya untuk mengetahui panjangnya teks judul bagian istilah, kata kunci, keterangan gambar, dan hal lainnya yang penting di teks tersebut. Nah, kalau survei di sini adalah kalian harus mensurvei buku fiksi dan non-fiksi tersebut. Yang kedua adalah question. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagian buku tersebut. Seperti apa sih contohnya? Maksudnya judul buku itu apa sih? Apa yang kamu ketahui tentang judul tersebut misalnya? Atau apa sih tema buku tersebut? Apa sih tema novel tersebut? Ya, itu bisa dinamakan dengan question. Mengajukan pertanyaan. Yang ketiga adalah read. Read adalah membaca secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam hal ini. Membaca aktif difokuskan pada paragraf yang diperkirakan mengandung jawaban-jawaban yang relevan, yang mana membaca ini difokuskan dalam membaca hal isi dari cerita tersebut atau baik novel maupun buku pengetahuan ya. Yang keempat adalah recall. Kalau recall ini adalah menyebutkan atau menceritakan kembali jawaban-jawaban atas pertanyaan yang tersusun. Yang terakhir adalah peninjau ulang atas seluruh pertanyaan dan jawaban sehingga diperoleh sebuah kesimpulan yang singkat. Jadi kalau review itu melihat ulang secara keseluruhan atau dibaca kembali secara keseluruhan antara pertanyaan dan jawaban sehingga akan memperoleh pengetahuan atau kesimpulan yang singkat tetapi dapat menggambarkan seluruh jawaban. Jadi review itu memang sangat penting dalam teknik membaca buku di fiksi dan non-fiksi ini. Nah, kemarin kalian sudah membuat resensi buku ya. Ada tugas dari sekolah meresensi atau meresume buku apa saja ya, baik novel atau buku pengetahuan dan lain-lainnya. Nah, cara membuat resensi buku ini yang pertama harus menentukan buku yang akan diresensi. Nah, langkah pertama ini harusnya jika ingin menulis sebuah resensi sebuah buku, itu harus menentukan buku apa sih yang kamu resensi, buku apa yang kalian pantas untuk diresensi, buku apa yang di dalamnya misalnya harus berisikan tentang fakta atau misalnya buku tersebut memiliki kualitas yang baik atau misalnya buku tersebut ada terbitan terbaru di tahun ini
Atau misalnya kalian tertarik dengan sampul buku tersebut banyak misalnya. Jadi kalian harus menentukan buku yang akan diresensi ya. Atau kalian lebih menarik dengan tokoh-tokohnya atau menarik dengan sampulnya, itu kalian harus menentukan dulu buku mana yang akan diresensi. Yang kedua, menulis identitas buku. Nah, ini ada contoh bagaimana menulis identitas buku. Yang mana kalian harus menuliskan judul buku, penulis buku, penyunting buku, penerbit buku, cetakan, ketebalan, ISBN. Biasanya judul buku, penulis buku ini ada pada sampul buku atau enggak cover buku. Biasanya ada di awal. Itu adalah identitas buku. Di sana banyak. Kalau jurnal biasanya ada di awal. Jurnal, skripsi, tesis, ilmu pengetahuan itu sama berada pada halaman awal. Identitas buku memang biasanya ada pada paragraf awal atau misalnya di halaman awal. Yang ketiga adalah menulis rangkuman buku atau sinopsis buku. Nah, kalau sinopsis ini kalian menuliskan hanya gambarannya aja mengenai dari buku tersebut. Contohnya ya, Ibu kasih contoh tentang judulnya itu adalah Malin Kundang misalnya yang kalian akan resensi. Nah, sinopsisnya atau rangkumannya adalah Malin membutuhkan uang atau Malin sulit dalam keadaan ekonomi sehingga Malin pergi ke kota dan menikah dengan anak orang kaya, balik lagi ke kampung. Dia tidak mengakui ibunya tersebut. Ibunya menangis sakit hati karena Malin menyebutkan bahwa ibunya adalah misalnya seorang pembantu dan lain-lain, sampai akhirnya ibunya mengeluarkan suatu kata-kata kutukan buat Malin ya. Nah, itu yang disebut dengan rangkuman atau sinopsis buku. Jadi hanya bagian intinya aja ya, paham? Oke, yang keempat ya. Yang keempat, menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku. Setelah menuliskan rangkuman, kalian selanjutnya yaitu menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Misalnya, buku tersebut kekurangannya adalah terlalu banyak kata aku, atau misalnya buku tersebut tidak menarik dalam hal permasalahan, atau buku tersebut tidak jelas, gantung misalnya. Kalau kelebihannya misalnya bukunya sangat menarik untuk dibaca sehingga pembaca penasaran, atau kualitas bukunya baik. Itu yang menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari sebuah buku. Yang kelima adalah menuliskan resensi buku. Nah, kalian tuliskan resensi buku. Apabila kamu sudah melengkapi dan memperoleh semua data pendukung, langkah selanjutnya adalah data-data yang kamu peroleh tersebut resensi dengan menggunakan sebuah tulisan yang sangat runtut. Di bagian akhir resensi jangan lupa ya, kalian harus menyampaikan sebuah rekomendasi bagi pembaca mengenai pantas atau tidaknya buku tersebut dibaca oleh pembacanya. Nah, jadi sebelum kalian menerbitkan kepada orang lain, kalian resensi dulu apakah buku ini pantas enggak untuk diterbitkan, atau buku ini tidak pantas untuk diterbitkan. Kalian baca ulang lagi ya. Nah, ini adalah perbedaan singkatnya antara buku cerita fiksi dan non-fiksi. Yang pertama ada pengertian. Dari pengertian aja kita udah beda ya. Kalau fiksi itu bersifat hayalan, tetapi kalau cerita non-fiksi itu bersifat kajian atau pengalaman. Cerita non-fiksi ini memiliki ciri-cirinya juga perbedaannya. Yang pertama, tidak terjadi sungguhan imajinatif menggunakan bahasa majas. Yang kedua, kalau cerita non-fiksi itu terjadi di dunia nyata atau fakta.
fakta, lebih masuk akal ya kalau misalnya cerita non-fiksi. Tujuan dibuatnya kalau cerita fiksi hanya untuk hiburan, memperoleh kepuasan batin. Jadi kalau misalnya membuat fiksi itu hanya untuk hiburan pembaca. Beda kalau cerita non-fiksi itu membuat wawasan, pengetahuan, motivasi. Dari mana sih Bu wawasan dan pengetahuannya? Dari cerita buku non-fiksi tersebut. Wawasan pengetahuannya karena non-fiksi tersebut adanya buku pengetahuan, disertasi, jurnal, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahasa yang digunakan ada majas atau kiasan. Kalau cerita non-fiksi adalah denotatif ya. Contoh, komik, novel, dongeng, cerpen, fabel, hikayat, mitos itu adalah cerita fiksi. Sementara cerita non-fiksi adalah biografi, autografi, literatur, dan sejarah. Nah, ini adalah menyusun tanggapan isi buku. Yang pertama adalah menyajikan tanggapan isi buku, berarti memberikan komentar terhadap isi buku. Tanggapan tersebut dapat berisi gambaran, kekurangan, dan kelebihan isi buku. Ada tugas ya, buatlah resensi buku. Jadi kalian harus bisa misalnya topik apa yang kalian bahas, boleh fiksi, boleh non-fiksi, itu bebas ya gimana kalian. Dan yang kedua, bagaimana isi cerita tersebut atau pembahasan tersebut itu kalian rangkum saja dari buku yang kalian baca. Yang ketiga, data kelemahan kelebihan buku tersebut ditinjau dari sistematikanya. Lihat ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan yang keempat adalah apakah buku tersebut memiliki pesan atau makna yang positif bagi pembaca. Yang kelima adalah apakah penggunaan bahasa baku dan buku dapat dipahami. Oke, ini adalah tugasnya. Kalau misalnya kalian gak paham dengan tugasnya, boleh chat ibu, WA ibu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anakku. Sekian pembelajaran ibu hari ini, kurang lebih mohon maaf. Dan kalau misalnya anak-anak tidak mengerti, jangan lupa WhatsApp ibu aja ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.